Sampai di mana kita tadi? Belajar jangan tentu. Nah, apakah kalian juga pernah menyampaikan ide dalam waktu yang bersamaan dengan teman lain? Tentu akan sangat boros waktu, bukan? Jika satu persatu ide disampaikan secara lisan. Maka dari itu, dibentuklah aplikasi Miro. Seperti apakah aplikasi Miro itu? Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai aplikasi Miro. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menggunakan modul dengan judul Koordinasi Tim dengan Miro. Miro sebagai sarana koordinasi tim. Pada masa pandemi COVID ini, telah menutup sementara segala akses dalam beraktivitas. Banyak hal yang menjadi terbatas untuk dilakukan, salah satunya dalam kepentingan menyatukan tim secara real-time. Oleh karena itu, Miro hadir sebagai solusi yang menawarkan kemudahan dalam berkoordinasi dengan seluruh anggota tim. Melalui virtual whiteboard yang disediakan, pengguna dapat menyalurkan seluruh ide tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan. Miro merupakan platform digital berbentuk whiteboard yang digunakan untuk memfasilitasi penggunanya dalam berkolaborasi bersama tim. Miro memberikan kemudahan dalam membuat kanvas unik yang memuat ide-ide proyek hebat. Melalui papan tulis online yang disediakan, Miro dapat menyatukan seluruh anggota tim kapan saja dan di mana saja. Hal ini dapat menjadi salah satu solusi yang bermanfaat di masa pandemi COVID-19. Selain lebih efisien, Miro juga efektif dapat meningkatkan produktivitas tim dalam menyelesaikan suatu proyek. Melansir testimoni Product Manager Instapage Kevin Young, Miro mampu meningkatkan produktivitas perusahaannya sebesar 20%. Wah, sangat besar sekali ya. Maka dari itu, tidak hanya konsultan perusahaan maupun klien yang dapat memanfaatkannya. Miro juga dapat digunakan oleh seluruh tenaga pendidik maupun peserta didik dalam menyalurkan ide-ide terkait pembelajaran. Bahkan, para pengusaha ataupun entrepreneur juga ikut terbantu dengan keberadaan platform ini. Oleh karena itu, Miro dapat digunakan dalam banyak kepentingan, seperti untuk riset, membuat customer journey, menyumbangkan pemikiran, menampilkan semua ide, maupun sarana berdiskusi. Bagaimanakah bentuk dari aplikasi Miro ini? Nah, dalam penggunaannya, Miro berbentuk sebuah papan tulis yang disediakan secara online untuk memberikan kebebasan dalam berkreasi. Masing-masing pengguna dapat membagikan seluruh ide yang dimiliki dalam bentuk tulisan, gambar, maupun bagan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan, seperti fitur membuat sticky note, menambahkan link, maupun menampilkan soft file dengan berbagai bentuk format. Tidak hanya itu, Miro juga dapat memuat foto, tangkapan layar, audio, video, maupun dokumen yang sebelumnya telah diupload di Google Drive dalam bentuk Word, PDF, maupun bentuk lainnya. Selain itu, setelah sebuah proyek selesai dan disetujui, pengguna Miro juga dapat secara langsung mengekspor whiteboard tadi yang telah didesain dalam bentuk format PDF ataupun gambar untuk kemudian di-upload ke dalam media sosial ataupun website pribadi. Sangat mudah, bukan? Selain itu, fitur-fitur yang telah disebutkan masih ada fitur tambahan lain yang dapat dimanfaatkan pengguna Miro. Tetapi, kemudahan tersebut dapat ditemui apabila sebelumnya pengguna telah memiliki paket ataupun plan. Terdapat 6 jenis plan ataupun perencanaan yang tersedia dalam Miro, seperti free plan, team plan, konsultan plan, business plan, enterprise plan, maupun edukasi plan. Masing-masing plan tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan yang ingin diselesaikan, karena setiap masing-masing plan memiliki kelengkapan fitur yang berbeda dan tingkat keamanan yang berbeda-beda pula. Selain itu, dalam pelaksanaannya, platform Miro juga dapat menampung ide dari keseluruhan tim hingga 100 pengguna. Wow, sangat bermanfaat, bukan? Nah, untuk mendapatkan kemudahan dalam aplikasi Miro, sebelumnya kita harus melakukan langkah-langkah sehingga aplikasi Miro dapat kita akses. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu registrasi aplikasi Miro, dan yang kedua implementasi aplikasi Miro.
Mengenai tahap ini akan dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk membantu teman-teman semua melakukan pendaftaran di aplikasi Miro dan juga menggunakan aplikasi Miro itu seperti apa sih emang. Jadi pertama-tama kita klik sign up free untuk kalian yang ingin mendaftar atau belum memiliki akun Miro-nya ya. Oke, loading sebentar. Nah, untuk pendaftaran pada umumnya kita cuma masukkan nama, email, dan juga password ya. Di sini kita akan mencoba dulu. Kita masukkan email dan juga passwordnya. Kita ke checklist dan juga get started now. Nah, di sini kita dikirimkan kode OTP ke email kita, jadi kita buka email kita saja. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita diminta untuk set up your team. Kita menamai tim kita itu apa? Misalkan Prambanan. Nah, kita disuruh juga nih ngegunain Miro ini untuk apa sih? Untuk kerja, pribadi ataupun sekolah. Kita pilih untuk sekolah saja. Lalu ditanya lagi, posisi kita itu apa? Kita memilih yang students. Lalu yang bisa mendeskripsikan kita itu mungkin freelancer saja ya. Lalu only me untuk company size dan I've never used them before. Kita belum pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya. Kalau bagi kalian yang emang pertama kali untuk menggunakan aplikasi Miro ini. Terus kalian tuh tahu aplikasi Miro ini dari siapa sih? Di sini banyak pilihan, tapi saya milih yang saya tahu dari teman. Terus kita continue. Nah, untuk tahapan ini bisa kalian skip saja, bisa kita lewati. Nah, kita ditanya nih, kita mau ngapain sih di Miro ini? Yang pertama itu ada meeting and workshop, mapping and diagramming, agile workflow, research and design, strategy and planning, dan ideation and brainstorming. Nah, untuk yang sekarang kita pilih yang ideation and brainstorming. Nah, terus juga nih ya, kalian harus memastikan nih kalau misalkan jaringan kalian itu dalam keadaan yang stabil. Soalnya cukup memakan waktu ya untuk loadingnya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, itu namanya sudah selesai. Kita bisa memilih berbagai macam template yang disediakan pada aplikasi ini. Kita pilih salah satu aja ya. Mungkin kita pilih yang brainwriting. Nah, seperti aplikasi pada umumnya nih, kita pasti disuruh kayak semacam demonstrasi dulu nih, aplikasi itu seperti apa. Ini kita ikuti saja. Ini kita disuruh zoom out. Nah, sudah zoom out, lalu ke zoom in. Dan ini disuruh geser dengan dua jari kita. Setelah itu selesai. Nah, di situ banyak sekali nih fitur-fitur atau tools-tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita bisa mengganti judul kita dulu nih, judul project kita. Kita pengen namainya apa. Mungkin kalau saya itu kita disajikan templates, memasukkan teks. Ini untuk lebih banyak lagi alat-alatnya. Terus ini juga aplikasi yang cukup lengkap alat-alatnya walaupun gratis. Lalu kita juga bisa melakukan presentasi seperti ini. Terus ini juga ada timer, ada voting. Nah, kita juga sini bisa voting nih. Jadi Miro itu bukan hanya sekedar untuk brainstorming, kita bisa membuat proyekan bareng, enggak. Tapi kita juga bisa melakukan meeting dan juga voting di aplikasi ini. Lalu kalau misalnya kita udah selesai nih, kita juga bisa nge-save-nya. Kita bisa nge-save project kita dalam bentuk gambar, PDF, atau masih banyak lagi yang lainnya.
Lalu kalau emang kita benar udah selesai atau kita ingin melakukan kolaborasi dengan teman-teman kita atau dengan tim kita tinggal klik yang share saja. Lalu kita bagikan nih link kita ini kepada teman-teman kita. Nah, bagaimana penjelasan terkait aplikasi Miro? Sudah jelas bukan? Kami telah menyampaikan paparan mengenai apa itu Miro, manfaatnya seperti apa, fitur-fitur yang disediakan apa saja, bahkan praktek mengenai penggunaan Miro juga telah kami sampaikan. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Mari menggunakan aplikasi Miro ini untuk berkolaborasi bersama tim. Sekian presentasi dari kami, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.